Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin seringkali mendengar bahwa manusia diciptakan berbeda-beda bentuk. Tapi kita juga harus tahu bahwa setiap manusia juga diciptakan berbeda-beda karakter. Manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak ada yang sama baik dalam bentuk maupun secara karakter. Satu orang individu dengan individu yang lainnya berbeda. Karena itu, setiap manusia punya ciri khasnya masing-masing, punya kekhasannya masing-masing, punya hal yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah manusia harus mempertahankan kekhasannya tersebut dan bisa meningkatkannya, membuat dirinya lebih baik lagi karena kekhasannya tersebut. Kita perlu mengetahui kekhasan diri kita karena dalam memperbaiki diri, dalam meningkatkan kualitas diri, kita harus tetap berada pada real kita, yaitu diri kita. Jangan sampai kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, tapi dengan meninggalkan diri kita. Memperbaiki diri dengan tetap tidak meninggalkan jati diri kita. Untuk mengetahui kekhasan kita, hal pertama dan yang paling penting kita lakukan adalah mengenali diri kita. Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita? Sudahkah kita berkenalan dengan diri kita? Kita tahu diri kita ini siapa, tapi apakah kita kenal, benar-benar kenal dengan diri kita? Yuk kita kenalan lagi dengan diri kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengenali diri kita adalah berkenalan dengan nama kita. Kita mungkin tahu siapa nama kita, tapi apakah kita tahu makna di balik nama kita tersebut? Sehingga kita bisa mengupayakan diri kita sesuai dengan nama kita tersebut. Banyak orang yang tahu namanya, tapi dalam hal berperilakunya, ya, dalam hal berbuat di kesehariannya tidak sesuai dengan makna dari namanya tersebut. Sehingga kita perlu paham makna kita siapa, makna kita itu apa, sehingga kita bisa mengupayakan diri kita sesuai dengan nama kita tersebut. Yang jelas nama kita adalah nama yang baik, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan nama kita yang baik tersebut. Tidak ada nama yang tidak baik, sehingga kalau kita memiliki nama yang tidak baik misalnya, ganti nama saja. Langkah yang kedua untuk kita bisa lebih berkenalan dengan diri kita adalah berkenalan dengan penampilan fisik kita. Penampilan fisik adalah penampilan luar kita yang dilihat oleh orang lain dan bisa mendapatkan respon daripada orang lain. Contoh dari penampilan fisik kita adalah senyum kita. Apakah kita sudah berkenalan dengan senyum kita? Apakah senyum kita yang ada sekarang adalah senyum terbaik kita? Ya, sesekali kita juga harus bercermin, melihat senyum kita di cermin, apakah senyum kita saat ini sudah merupakan senyum terbaik kita. Apakah misalnya di saat kita senyum gigi kita harus kelihatan gitu ya, apakah tidak perlu kelihatan, terus bagaimana lebarnya. Kita harus bisa membentuk sebaik-baik senyum yang ada di diri kita, yang ada di wajah kita, karena senyum adalah ekspresi terbaik dari apa yang bisa kita pancarkan dari wajah kita. Contoh yang selanjutnya adalah misalnya cara berjalan kita. Cara berjalan kita menentukan bagaimana diri kita. Apakah jalan kita misalnya menyeret-nyeret alas kaki misalnya kan? Apakah terlalu menunduk? Apakah terlalu menongak? Bertongak ke atas gitu kan ya? Dan lain sebagainya lah. Sehingga cara berjalan kita pun perlu kita kenali sehingga kita bisa mengupayakan cara berjalan bagaimana yang terbaik daripada diri kita. Selain itu bisa cara duduk gitu ya, cara menyapa dan lain sebagainya, termasuk cara berpakaian kita. Cara berpakaian akan membentuk kesan dari orang lain kepada kita. Bagaimana sih cara berpakaian kita harusnya? Harusnya cara berpakaian kita itu tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu juga kurang gitu ya. Cara berpakaian itu adalah yang pas. Pas itu adalah sederhana. Sederhana itu tidak ada yang salah dengan sederhana, tidak berlebihan, tidak kurang. Sehingga ketika misalnya kita menyesuaikan momen tertentu, maka pakaian yang harus kita pakai adalah pakaian yang sesuai dengan momen tertentu tersebut. Tidak berlebihan dan tidak kurang, sederhana, pas. Dan banyak lagi hal-hal terkait dengan penampilan fisik atau penampilan luar yang harus kita kenali sehingga kita bisa mengupayakan sebaik-baik apa yang bisa kita tampilkan dari penampilan fisik atau penampilan luar kita tersebut. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah berkenalan dengan kelebihan dan kekurangan kita. Berkenalan dengan kekuatan dan kekurangan kita. Kelebihan, kekuatan, kekurangan, kelemahan. Apa saja sih kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan kita? Apa saja sih kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan kita? Ini harus kita kenal. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan atau kekuatan kita, juga kekurangan atau kelemahan kita
bisa melakukan cara-cara untuk bagaimana memanfaatkan atau mengelola kelebihan dan kekurangan kita tersebut. Dalam hal kekuatan atau kelebihan kita tadi misalnya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kelebihan atau kekuatan tersebut sehingga menjadi sesuatu yang baik bagi kita, sehingga menjadi sesuatu yang mendorong kita, menjadi stimulus kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Begitu juga dengan kekurangan atau kelemahan. Kalau kita kenal dengan kekurangan atau kelemahan kita akan bisa meminimalkan agar kekurangan dan kelemahan itu tidak dominan pada diri kita sehingga itu menjadi penghambat kita. Nah, atau cara yang selanjutnya, kekurangan ini bisa kita rubah, kita upayakan menjadi kelebihan kita. Sehingga apa-apa yang kita anggap sebagai kekurangan itu harus kita upayakan untuk bisa ditransformasikan menjadi kelebihan kita. Banyak kok orang yang awalnya mengira itu adalah kelemahannya, padahal itu bisa menjadi kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan itu kan tipis-tipis gitu ya. Kekurangan adalah hal yang kita miliki tapi orang lain tidak memiliki itu, atau orang lain tidak banyak memiliki itu. Kelebihan juga seperti itu gitu kan. Kita memilikinya tapi tidak banyak orang lain yang memiliki itu. Baiklah, itu tadi 3 langkah untuk kita bisa lebih berkenalan dengan